Kadang, kita berusaha keras mempertahankan sesuatu yang justru sedang Allah jauhkan dari hidup kita. Kita berjuang agar seseorang tetap tinggal, padahal Allah sedang menuntun agar kita belajar melepaskan. Pernahkah kamu merasa semua sudah kamu lakukan, tapi hubungan itu tetap berakhir? Doa sudah dipanjatkan, usaha sudah maksimal, namun yang datang bukan kebahagiaan, melainkan perpisahan. Kamu bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya Allah? Bukankah aku sudah ikhlas mencintainya dalam ridho-Mu? Namun, tak ada jawaban langsung dari langit. Hanya keheningan yang membuat hati semakin sesak. Tapi di balik keheningan itu, ada sesuatu yang sedang bekerja. Allah tidak tinggal diam. Dia sedang menata ulang hidupmu, menghapus orang-orang yang menghambat takdirmu, dan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu rencanakan. Sebab, tidak semua yang kamu cintai pantas menemanimu menuju masa depan. Ada orang yang hanya datang untuk menjadi ujian, bukan tujuan. Ada pula yang dihadirkan untuk membuatmu belajar melepaskan, agar kamu kembali pada Allah, bukan pada manusia. Kisah yang akan kamu dengarkan ini bukan sekedar cerita. Ini adalah perjalanan seorang hamba yang akhirnya sadar bahwa setiap kehilangan bukanlah hukuman, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang halus. Maka dengarkan kisah ini dengan hati, karena mungkin di antara setiap kata ada pesan dari Allah untukmu. Assalamualaikum sahabat Jejak Munajat Channel. Sebelum kita melanjutkan kisah yang penuh hikmah ini, izinkan saya menyapa dengan penuh cinta. Dari manapun kamu sedang mendengarkan, tulislah kota asalmu di kolom komentar. Biarkan kita tahu dari mana saja saudara-saudara seiman yang sedang bersama-sama menapaki jalan menuju ridho Allah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara menekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap dukungan kecilmu adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah dan munajat yang menenangkan jiwa. Kisah kali ini bukan fiksi biasa. Ini terinspirasi dari kisah nyata banyak hati yang pernah hancur karena cinta, tapi akhirnya disembuhkan oleh kasih Allah. Kita akan belajar bahwa tak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Dan seringkali Allah menunda atau bahkan memutus sesuatu bukan karena Dia tak sayang, tapi karena Dia ingin melindungimu dari masa depan yang bisa melukaimu. Maka, siapkan hatimu. Tenangkan pikiranmu, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Perjalanan tentang seorang hamba bernama Aisyah yang akhirnya mengerti bahwa setiap air mata yang jatuh sedang Allah hitung satu persatu sebagai tanda cintanya yang tak pernah hilang. Bagian 1, saat cinta menjadi ujian. Aisyah adalah sosok perempuan lembut dan penuh iman. Dalam setiap sujudnya, ia menyebut satu nama. Seseorang yang ia yakini sebagai takdir yang ditulis Allah untuknya. Ia mencintainya bukan karena dunia, tapi karena keyakinan bahwa bersamanya ia akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Namun, keyakinan itu mulai retak. Perhatian yang dulu hangat berubah dingin. Pesan yang dulu dibalas cepat kini dibiarkan tanpa jawaban. Telepon yang dulu disambut tawa kini hanya berdering hampa. Malam demi malam, Aisyah menangis. Ia masih berusaha sabar, masih menunggu. Ia berdoa, "Ya Allah, jika Dia memang untukku, kuatkan aku untuk menunggunya. Tapi jika Dia bukan untukku, tolong beri aku kekuatan untuk melepaskannya." Namun hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan yang datang hanyalah luka yang sama. Ia mulai merasa bahwa cintanya bukan lagi jalan menuju ridho Allah, melainkan jalan menuju kegelisahan tanpa akhir. Dalam Bagian 2. Ketika Allah mulai menegur lewat tanda-tanda. Sejak malam itu, hidup Aisyah terasa berbeda. Bukan karena ia sudah benar-benar melupakan lelaki itu, tapi karena hatinya mulai terbuka melihat tanda-tanda yang selama ini terabaikan. Semuanya seperti puzzle yang mulai menyatu. Ia sadar, sejak bersama lelaki itu banyak hal aneh terjadi. Sholatnya sering tertunda,
Zikirnya terasa berat, pikirannya sering gelap, ia mudah marah, mudah curiga, dan jauh dari ketenangan. Rezekinya pun seperti tersumbat. Usaha kecilnya macet, kesehatan menurun, bahkan orang-orang di sekitarnya menjauh tanpa sebab. Awalnya ia pikir itu semua kebetulan, tapi semakin ia merenung, semakin jelas rasanya. Ada sesuatu yang Allah ingin ia sadari. Bahwa cinta yang membuatmu jauh dari Allah bukanlah cinta yang diberkahi. Bahwa jika hubungan itu selalu membuatmu gelisah, mungkin Allah sedang menegurmu dengan cara yang paling halus. Suatu sore, Aisyah duduk di beranda rumah menatap langit senja yang merona. Dalam hatinya ia berbisik lirih. Apakah ini caramu ya Allah? Menegurku karena aku terlalu menggantungkan diri pada manusia. Angin berhembus lembut, dan entah mengapa hatinya terasa hangat. Ia sadar, mungkin Allah memang sedang menyiapkan jalan keluar bukan untuk menjauhkan dari cinta, tapi untuk menyelamatkan masa depannya. Sebab Allah tahu, ada cinta yang menghambat doa. Ada orang yang tampak baik, tapi sesungguhnya sedang menunda takdirmu. Dan hanya Allah yang tahu kapan waktu terbaik untuk melepaskan, agar engkau tidak terus tersesat di jalan yang salah. Bagian 3, proses melepaskan yang tak pernah mudah. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai belajar berdamai dengan kenyataan. Ia masih mencintai, tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Dengan tidak memaksakan. Ia menghapus semua foto, memblokir kontaknya, dan berhenti mencari kabar. Namun bukan karena benci, melainkan karena ingin menyembuhkan luka hatinya. Setiap malam, ia melatih diri untuk tidak lagi menyebut namanya dalam doa. Cukuplah Allah yang tahu apa yang terbaik bagiku. Katanya lirih menatap sajadah yang selalu basah oleh air mata. Proses itu tidak mudah. Ada hari-hari ketika rindunya datang begitu kuat, seperti gelombang yang menghantam karang rapuh. Namun setiap kali itu terjadi, Aisyah memilih berwudu, sholat 2 rakaat, dan berkata dalam hati, "Jika dia benar, aku yakin Allah akan memudahkan. Tapi jika dia bukan, maka semoga engkau cepat mencabut perasaan ini ya Allah." Perlahan ketenangan itu datang. Ia mulai menikmati kesendirian, mulai kembali ke hobi yang dulu ditinggalkan, mulai dekat dengan keluarga, dan mulai tersenyum tanpa beban. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aisyah merasa ringan. Dan di titik itulah ia sadar ternyata melepaskan bukan berarti kalah, tapi bentuk tertinggi dari keimanan. Karena hanya hati yang yakin pada takdir Allah yang mampu berkata, "Aku percaya jika bukan dia, pasti ada yang lebih baik menungguku di waktu yang tepat." Bagian 4. Ketika Allah mengirim pengganti yang tak terduga. Waktu berlalu. Aisyah kini lebih damai. Ia lebih fokus memperbaiki diri, menata kehidupan, dan menanamkan dalam hati bahwa cinta sejati tak pernah terburu-buru. Suatu hari, di sebuah acara kajian, ia bertemu seseorang. Bukan lelaki sempurna, tapi tatapan matanya teduh. Tutur katanya lembut, dan yang paling penting, ia memuliakan agama. Lelaki itu tidak datang dengan janji manis, tapi dengan doa. Tidak datang membawa rayuan, tapi membawa niat yang baik dan terarah. Tanpa disadari, hati Aisyah kembali bergetar. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada rasa takut kehilangan, tidak ada kecemasan. Ia hanya merasa tenang. Tenang seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Beberapa bulan kemudian, lelaki itu melamarnya dengan cara yang sangat sederhana. Tanpa drama, tanpa air mata, hanya kesungguhan dan keikhlasan. Saat akad nikah terucap,
Aisyah menangis, bukan karena terharu semata, tapi karena ia akhirnya mengerti mengapa dulu Allah menjauhkan seseorang darinya. Ternyata bukan karena Allah ingin menyakitiku, tapi karena Dia ingin menggantikannya dengan yang lebih baik. Dan ternyata benar, Allah tidak pernah tinggal diam. Bagian 5. Hikmah dari sebuah perpisahan. Kini, setiap kali Aisyah menengok ke masa lalu, ia tidak lagi merasa sedih. Yang dulu ia anggap kehilangan, ternyata justru awal dari kebahagiaan. Yang dulu ia kira akhir dunia, justru menjadi titik awal menuju kehidupan baru. Ia belajar bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantikannya dengan yang lebih baik. Ia juga paham bahwa dalam setiap luka ada pesan yang ingin Allah sampaikan. Berhentilah menggantungkan diri pada makhluk, agar kamu bisa sepenuhnya bersandar pada Sang Pencipta. Aisyah menulis satu kalimat di buku catatannya. Terkadang, cinta terbesar bukan ketika kita mendapatkan seseorang, tapi ketika kita mampu merelakan. Dan itulah yang membuat hidupnya berubah. Kini ia tak lagi takut kehilangan. Karena yang ia pegang bukan tangan manusia, tapi janji Allah yang pasti. Bagian 6. Pesan untuk hati yang masih bertahan. Jika kamu sedang berada di posisi seperti Aisyah, masih mencintai seseorang yang menjauh, masih menunggu seseorang yang tak pasti, ketahuilah Allah sedang bekerja di balik layar. Dia tidak pernah menutup telinga dari doamu. Hanya saja, mungkin yang kamu minta belum tentu yang terbaik untukmu. Allah tahu isi hatimu. Dia tahu siapa yang membuatmu menangis dalam diam. Tapi Dia juga tahu siapa yang akan membuatmu tersenyum di masa depan. Dan seringkali, untuk sampai ke orang yang benar, kamu harus melewati orang yang salah lebih dulu. Jadi, jangan marah pada takdir. Jangan membenci perpisahan. Karena setiap yang pergi membawa pelajaran dan setiap yang datang membawa harapan baru. Percayalah, Allah tidak tinggal diam. Ia sedang menulis ulang kisah hidupmu dengan pena kasih sayang yang tak pernah salah arah. Penutup, Allah tidak pernah salah. Sahabat Jejak Munajat Channel, kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Bahwa ketika Allah mengambil sesuatu, bukan karena Dia membencimu, tapi karena Dia mencintaimu terlalu dalam untuk membiarkanmu tersesat. Jangan takut kehilangan, karena Allah tidak pernah mengambil tanpa mengganti. Jangan kecewa pada takdir, karena Allah tidak pernah menunda kecuali untuk melindungi. Dan jangan ragukan rencananya, karena setiap jalan yang Ia atur selalu menuju kebaikan. Jika hari ini kamu sedang diuji dengan perpisahan, percayalah, mungkin Allah sedang mempersiapkan seseorang yang akan datang bukan untuk menguji, tapi untuk menemani perjalanan imanmu sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan dalam ridho. Karena sejatinya, cinta yang paling indah adalah cinta yang membawa kita kembali kepada Allah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Tulis di kolom komentar kota asalmu dan bagikan kisah ini agar lebih banyak hati yang tersadarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jejak Munajat Channel, munajat hati menuju ridho ilahi.